Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. TNI siap perang total. Kerahkan 400 Rampur Marinir dan rudal Han di tengah sengketa Ambalat dengan Malaysia. Jakarta, 7 Agustus 2025. Situasi geopolitik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kembali memanas setelah klaim sepihak dari pihak Malaysia atas blok Ambalat di Laut Sulawesi. Menanggapi perkembangan ini, Tentara Nasional Indonesia, TNI, menyatakan kesiapan untuk melakukan perang total demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subekti, dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa 5 Agustus, menyatakan bahwa TNI telah meningkatkan status kesiapsiagaan tempur menjadi siaga 1 di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan wilayah perairan Ambalat. Langkah ini termasuk pengerahan 400 unit kendaraan tempur, Rampur, Korps Marinir serta sistem rudal taktis Han buatan Turki, sebagai bagian dari langkah strategis pertahanan terintegrasi. Kami tidak menginginkan perang, namun kami tidak akan mundur sejengkal pun dalam urusan kedaulatan. TNI siap menghadapi segala bentuk agresi demi menjaga keutuhan wilayah NKRI, tegas Jenderal Agus. Sengketa Ambalat, lama tertidur, kini meletup kembali. Blok Ambalat merupakan wilayah laut seluas sekitar 15.000 km persegi yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Wilayah ini berada di antara perairan Indonesia bagian timur Laut Kalimantan dan perairan Sabah, Malaysia. Sengketa ini mencuat kembali setelah adanya laporan bahwa Angkatan Laut Malaysia melakukan patroli intensif dan pemasangan bau navigasi di zona ekonomi eksklusif, D, Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran atas nota kesepahaman bilateral yang telah disepakati sejak 2010. Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia guna menyampaikan nota protes keras dan mendesak penghentian segala aktivitas militer dan ekonomi di wilayah yang secara hukum berada dalam yurisdiksi Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda deeskalasi dari pihak Malaysia. Bahkan, laporan dari nelayan Indonesia di Nunukan menyebutkan adanya intimidasi oleh kapal patroli Malaysia terhadap kapal-kapal berbendera merah putih. 400 Rampur Marinir dikerahkan ke Kalimantan Utara. Korps Marinir TNI AL telah mengerahkan lebih dari 400 unit kendaraan tempur ke wilayah Kalimantan Utara, termasuk ke Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik. Rampur yang dikirim terdiri dari tank amfibi BMP-3F, LVT-7, Panzer amfibi BTR-50, serta kendaraan pendukung logistik dan komando. Kepala Staf TNI AL, Kasal, Laksamana TNI Bambang Yudo, menyebutkan bahwa pengerahan Rampur ini merupakan bagian dari strategi pengendalian wilayah dan pertahanan berlapis di kawasan Ambalat. Korps Marinir akan menjadi tombak pertahanan laut Indonesia di sektor Ambalat. Kami siap melakukan pendaratan amfibi dan operasi tempur jika situasi mengharuskan demikian, katanya. Menurut Laksamana Bambang, kekuatan marinir yang dikerahkan dilengkapi dengan pasukan infanteri laut elit, termasuk Batalion Intai Amfibi, Taifib, dan Detasemen Jalamangkara, Denjaka, serta dukungan udara dari helikopter serbu dan UAV, drone, Intai, rudal Han, penangkal strategis untuk provokasi udara. Selain pengerahan pasukan darat dan laut, TNI juga mulai menempatkan sistem rudal Han sebagai elemen penangkal strategis. Rudal Han merupakan produk kerjasama antara PT Pindad dan Roketsan Turki yang memiliki jangkauan hingga 280 km dan akurasi tinggi dengan sistem navigasi inersial GPS. Rudal Han dikerahkan di lokasi strategis di Pulau Sebatik dan Tarakan, Kalimantan Utara, serta di kapal-kapal perang TNI AL sebagai sistem pertahanan mobile. Rudal ini mampu menghancurkan sasaran permukaan seperti kapal perang, instalasi militer, atau pusat komando musuh. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Rendra Satya, menyatakan bahwa sistem rudal ini bukan untuk menyerang, tetapi sebagai pertahanan aktif terhadap kemungkinan provokasi udara maupun laut. Kehadiran rudal Han adalah bentuk kesiapan TNI dalam perang modern. Jika pihak lain melanggar kedaulatan kami melalui kekuatan militer, maka kami akan merespons dengan tindakan tegas dan terukur, ujarnya. Mobilisasi nasional dan operasi gabungan. Selain pengerahan kekuatan di garis depan, TNI juga mengaktifkan skenario operasi gabungan lintas matra.
Operasi ini melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dengan sandi, Operasi Garuda Ambalat. Operasi ini mencakup patroli udara dengan jet tempur F-16 dan Sukhoi Su-30, patroli laut oleh kapal perang jenis KRI Diponegoro dan KRI I Gusti Ngurah Rai, serta pengerahan pasukan lintas udara dari Kostrad dan Kopassus. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, dalam sidang terbatas di Istana Negara menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh langkah TNI dan siap mengerahkan seluruh sumber daya negara demi mempertahankan Ambalat. Kita bukan bangsa penakut. Kedaulatan adalah harga mati. Kita lebih baik hancur di medan perang daripada menyerahkan sejengkal tanah pun kepada bangsa lain, tegas Presiden Jokowi dalam pernyataannya. Reaksi internasional dan diplomasi. Sementara itu, berbagai negara di ASEAN dan dunia internasional menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Beberapa pihak menyerukan agar kedua negara menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Namun, analis militer menilai bahwa langkah Malaysia akhir-akhir ini menunjukkan pola ekspansionisme maritim yang tidak bisa lagi hanya dihadapi dengan nota diplomatik semata. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Nusantara, KOL, Purnawirawan Andika Hidayat, menyebut bahwa pengerahan kekuatan TNI di Ambalat sudah tepat. Malaysia sudah beberapa kali menguji kesabaran kita. Sudah waktunya Indonesia menunjukkan kekuatan dan kesiapan tempurnya. Ini bukan soal perang, ini soal deteren dan legitimasi kedaulatan, katanya. Penutup, bangsa siap, TNI siaga. Di tengah memanasnya situasi, masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas tinggi terhadap prajurit TNI yang bertugas di garis depan. Doa dan dukungan mengalir melalui berbagai platform, dari media sosial hingga aksi solidaritas di berbagai kota. TNI telah menegaskan bahwa semua opsi terbuka, namun prioritas utama tetap pada penyelesaian damai dengan prinsip saling menghormati dan menjaga stabilitas kawasan. Meski demikian, bila upaya diplomatik menemui jalan buntu, Indonesia sudah siap, dari Sabang sampai Merauke, untuk mempertahankan haknya sampai titik darah penghabisan.